Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita membahas hukum perbandingan berganda. Di sini dari John Dalton yang mengatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jika massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan salah satu unsur pada tiap senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, karbon yang simbolnya C, ketika dia bereaksi dengan oksigen atau O2, ternyata dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dapat membantu karbon monoksida dengan rumus kimia CO dan karbon dioksida dengan rumus kimia CO2. Perbandingan O dalam CO ini dibandingkan massa O dalam CO ternyata perbandingannya 1:2, merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan massa dan yang kedua berdasarkan persen massa. Yang pertama berdasarkan massa, contohnya pada kondisi tertentu 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 1,14 gram oksigen membentuk oksida nitrogen. Pada kondisi yang lain 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 2,28 gram oksigen membentuk oksida nitrogen lain. Maka dapat kita tulis di sini kondisi yang pertama, massa nitrogennya itu 1 gram dan massa oksigennya 1,14 gram. Dapat kita tulis di sini. Selanjutnya, kondisi kedua, yaitu massa nitrogennya 1 gram sama dan massa oksigennya 2,28 gram. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah sesuai dengan hukum Dalton. Perhatikan, massa nitrogennya sudah tetap karena sama-sama 1. Sehingga bisa kita tentukan perbandingan antara massa oksigen pada kondisi pertama dibandingkan dengan massa oksigen pada kondisi kedua, yaitu 1,14 dibandingkan dengan 2,28, maka dapat ditentukan menjadi 1:2 yang merupakan bilangan bulat dan sederhana, sehingga pernyataan ini sesuai. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah massanya dalam gram. Kalau ini berarti persentase massa masing-masing unsurnya. Caranya sama untuk menentukan sesuai atau tidaknya dengan hukum Dalton. Maka dapat kita lihat contoh berikut ini. Maka kita buat tabel lagi. Senyawa yang terbentuk ada air dan peroksida. Kemudian persen massa hidrogen dalam air ini 11,1%. Selanjutnya, persen massa oksigen dalam air ini 88,9%. Selanjutnya, dalam peroksida, persen massa hidrogen adalah 5,93%. Selanjutnya, persen massa oksigen 94,07%. Kita akan membuktikan apakah sesuai dengan hukum Dalton dengan cara membuat salah satu unsurnya pembentukannya dibuat tetap. Massa H ini dibuat tetap misalnya 1. Sehingga mencari persen massa O dengan perbandingan yang baru berarti 88,9 dibagi 11,1, maka 8. Kemudian persen massa O dalam peroksida berarti 94,7 dibagi 5,93, maka jawabannya 16. Maka massa O pada air ini dibandingkan dengan massa O pada peroksida adalah ini kan 8/16 dan bisa disederhanakan menjadi 1:2. Hukum ini dirumuskan oleh John Dalton pada tahun 1803, seorang ilmuwan asal Inggris yang juga dikenal sebagai pencetus teori atom Dalton. Adapun ciri-ciri hukum Dalton yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada hukum perbandingan volume, dinyatakan gak rusak. Kita ingat kembali ya, ada 5 hukum dasar kimia. 3 hukum ini yang dikaji adalah komposisi massa zatnya, baik dalam gram maupun persen massa. Berbeda dengan hukum ini, tidak mengkaji massa zat, tetapi volumenya,
yaitu volume gas yang bereaksi. Pada tahun 1809, Joseph Gay-Lussac melakukan percobaan terhadap reaksi berbagai gas pada suhu dan tekanan yang sama. Hasil yang diperoleh ada 3 reaksi. Yang pertama, reaksinya seperti ini. Semua ini dalam fase gas. Yang kedua, reaksinya seperti ini. Lalu, yang ketiga, reaksinya seperti ini. Sehingga hasil percobaannya Gay-Lussac menyimpulkan seperti ini. Jadi itu berlaku pada suhu dan tekanan yang sama. Adapun ciri-ciri hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya adapun contoh soal sebagai berikut ini. Maka dapat kita tuliskan kembali nih pernyataan pada soal tersebut untuk memudahkan menjawab soal ini. Yang pertama, ada gas X yang terurai dengan gas Y dan gas Z, yaitu gas X itu 100 liter, gas Y itu 50 liter, dan gas Z itu 75 liter. Maka perbandingan volumenya bisa kita sederhanakan dibagi 25 menjadi 4:2:3. Sehingga bagian A dapat kita jawab, gas-gas yang terlibat dalam reaksi penguraian itu berarti gas X dibanding gas Y dibanding gas Z. Jadi 4:2:3, bulat dan sederhana, sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Kemudian yang B menggunakan perbandingan volume yang sudah ditentukan, jadi X banding Y banding Z 4:2:3. Nah, kalau X-nya 2 liter, maka berapa Y dan Z-nya? Untuk mencari gas Y ini, menggunakan perbandingan ini. 2/4 dikali 2 sama dengan 1 liter. Kemudian gas Z menggunakan perbandingan 3/4 kali 2 sama dengan 1,5 liter. Tadi kan X, Y, Z-nya itu 4:2:3. Kalau X-nya 2 berarti dibagi 2. Bisa langsung dicari nih Y dan Z-nya, sama-sama dibagi 2 semua, jadi 1 dan 1,5. Penerapan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya pemanas air, kaleng aerosol, dan panci presto. Selanjutnya hukum dasar kimia yang terakhir adalah hipotesis Avogadro yang dikemukakan oleh Avogadro. Menurut Avogadro seperti ini. Dengan demikian dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut ini, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Selanjutnya ada contoh, terdapat 3 reaksi berikut dapat menentukan perbandingan dengan melihat koefisiennya. Dapat kita lihat di sini koefisien H2 itu ada 2, O2 itu 1, tidak terlihat. Koefisien H2O itu 2. Maka perbandingannya bisa kita tulis 2:1:2. Selanjutnya untuk yang reaksi kedua juga bisa kita perhatikan koefisiennya, maka bisa ditulis 1:1:2. Untuk reaksi yang ketiga sama, kita melihat koefisiennya, maka dapat kita lihat ini koefisien N2 itu ada 1, H2 3, dan NH3 ada 2. Maka perbandingan bisa kita tulis 1:3:2. Selanjutnya kita bisa tentukan nitrogen dan hidrogen dari penguraian itu dengan membandingkan koefisiennya. Tetapi di sini belum setara sehingga kita harus menyetarakannya. NH3 terurai menjadi N2 dan H2 dan disetarakan dulu. Di sebelah kiri itu NH3 ada 1 dan kanan N2 ada 2 sehingga kita tulis 2. Kemudian H-nya itu ada 2 dan sebelah kirinya 2 kali 3 jadi hanya 6. Sebelah kanan supaya 6 maka hanya kita kalikan dengan 3. Jadi sudah setara ya. Selanjutnya karena di soal mula-mula 2 kali, jadi ditulis 2 kali. Maka berapa molekul N2 dan H2-nya? Dapat kita temukan nih perbandingannya dari koefisiennya, sehingga 2:1:3. Karena NH3-nya 2X, maka N2-nya X dan H2-nya itu 3X. Oke, itu saja pembelajaran materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.